dari mana aja ya, Truk? Kok jam segini kamu baru pulang? Oh, aku tadi habis belajar kelompok. Hah? Belajar kelompok, Truk? Kamu belajar kelompok di mana? Emang ada belajar kelompok kok tadi? Iya ya, tadi itu ada PR belajar kelompok, PR sosiologi. Masa kamu lupa? Setauku nggak ada tuh, Truk. Lah, kamu tadi belajar kelompok di rumahnya siapa, Truk? Aku tadi belajar kelompok di rumahnya Sinta dan Dewi. Loh, Truk. Sekolah kita kan cowok semua. Kok kamu belajar kelompok di rumahnya cewek? Iya, wah ketahuan deh. Nah, kan, Truk, kamu belajar kelompok atau membimbing kelompok? Kalian diam aja ya. Itu kan usaha. Kita kan juga udah remaja. Ayah datang. Ayah, gimana ya? Kok tiba-tiba datang? Kalian itu ngobrolin apa kok kayaknya asik? Gini ya, tadi itu Petro belajar kelompok, tapi belajar kelompoknya di rumah Sinta dan Dewi. Kita kan sekolahnya cowok semua. Loh, anakku Petro, kok kamu gitu? Begini ya, kan Petro tadi sebenarnya belajar kelompok sama Andre. Nah, supaya belajarnya lebih semangat, Andre mengajak pergi ke rumahnya Sinta. Dan di sana ada Dewi ya. Oh, gitu toh, Tro. Ya, yang penting kalau belajar kelompok itu yang baik, Tro. Jangan macem-macem. Jangan sia-siakan masa mudamu. Belajar yang baik. Kalau pacaran ya nggak apa-apa, yang penting yang baik supaya menjadi semangat penyemangatmu belajar. Nah, gitu ya maksudku. Bro, giliran gini kamu nggak ajak-ajak aku, mau dibagi cocok. Nah, ayah itu sekarang sedang membawa pizza. Tapi sebelum makan pizza, kita main tanya jawab dulu. Yang nanti kalau yang jawab yang banyak yang paling benar itu mendapat bagian pizza yang paling besar. Wah, kalau bagian makanan aku harus bisa ini. Kong, yang adil ya Kong. Jangan mentang-mentang perutmu gede, kamu harus dapat jatah makanan banyak. Bagi-bagi ya Kong. Gini, kita akan tebak-tebakan. Yang bisa jawab ke tangan ya. Yang pertama, apa nama atau contoh makanan tradisional yang ada di Yogyakarta? Aku ya. Ada gudeg. Petro, bagus. Kerja kelompokmu berarti tadi membuahkan hasil. Ada lagi? Kalau Gareng itu kemarin habis jalan-jalan ke Kaliurang. Di sana Gareng makan dada tempe. Bagus. Itu makanan kesukaan ayahmu. Berikutnya, Aku. Kalau menurutku makanan tradisional di Yogyakarta adalah burjo. Truk. Gom. Kamu itu mentang-mentang matamu itu kebanyakan nasi telur. Kamu jawab pertanyaan makanan tradisional jadinya burjo. Burjo itu warung. Oh, gitu ya,
Gong? Pikiranmu dulu. Ya udah, yuk kalian jawab lagi. Ya nanti kalau aku mengalahkan kalian udah bisa makan pisang yang banyak. Jadi kamu gak mau pisah, kamu mau diet. Ya mau lah. Yuk, pertanyaan berikutnya. Sebutkan universitas yang ada di Yogyakarta. Aku. Ada Universitas Ahmad Jaya, Universitas Sanatama. Loh, Ren, jangan dijawab semuanya toh, bagi-bagi. Karen. Satu aja ya, Ren. Oke, yang lain. Aku ya. Kalau Petro itu pernah lihat ada Universitas Kristen Duta Wacana, bukan deh? Bagus. Ada lagi yang lain? Aku ya. Itu apa tuh yang besar itu? Yang besar apa toh, Gong? Kamu itu pegang besar-besar sambil pegangin perut lagi. Maksudku itu Universitas Gajah Mada. Bagong, tumben pinter. Iya ya. Tumben dia pinter sambil pegangin perut lagi. Apa ya hubungannya antara perutnya dia dengan Universitas Gajah Mada? Saya bingung ya. Iya, nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu harus kreatif. Sambil pegangin perut ya nggak apa-apa. Yang penting belajar. Berikutnya, sebutkan nama tari-tarian yang ada di Yogyakarta. Aku. Tari Beksan. Bagus, Petro, hebat. Berikutnya, Karen ya. Karen itu pernah lihat ada tari golek menang. pintar. Berikutnya, Aku ya. Kok masih terakhir ya? Aduh. Tari berat. Gong. Yogyakarta, Gong. Masa ada tari perut? Maksudnya gini, Bro. Aku tuh lagi sakit perut. Sakit perut. Udah sana. Nanti udah malah bau nggak enak lagi. Ya, Karen. Aku pamit dulu ya. Bakal mau pamit sakit perut ya. Ya udah, nanti jatahmu dikasihkan ke Karen ya. Jangan ya. Jangan. Ya udah, karena kamu sakit perut, kamu pisahnya dapat tapi sedikit. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting makan bisa. Saya. Wah, Petro, Bagong itu malah sakit perut, gak seru, gak ada Bagong. Dah, cukup segini. Kalian mau makan pizza? Gini ya, sebelum mau makan pizza, kami sebenarnya ada PR ya. PR apa kalian? Gini ya, tadi tuh PR-nya PPKN. Bantuin ya. Soal pertama itu apa itu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah. Begini,
Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan materi pembahasan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Secara khusus, kita akan belajar bersama tentang apa itu desentralisasi dan otonomi daerah serta bagaimana pelaksanaannya di Indonesia. Oke, dari yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda, D yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi itu berarti suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Jadi hal yang semula diurus oleh pemerintah pusat kemudian diserahkan wewenangnya dan bisa diurus oleh pemerintah daerah. Kemudian tujuan dari desentralisasi adalah urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Simpelnya adalah kalau mau terkait mengembangkan pariwisata, ada swasta yang mau mengembangkan suatu tempat wisata. Kalau mau mengurus itu tidak perlu mengurus ke pemerintah pusat, cukup pemerintah ke pemerintah daerah. Jadi sudah diwakilkan pada pemerintah daerah. Amran Muslimin dia itu membedakan desentralisasi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan yang dipilih oleh rakyat. Kemudian yang kedua ada desentralisasi fungsional, pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus golongan tertentu dalam masyarakat. Contohnya seperti kalau di lingkungan petani itu ada semacam fungsi dari golongan petani yang mengurusi irigasi. Nah, semacam itu. Kemudian ada desentralisasi kebudayaan. Ini pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri seperti ritual kebudayaan. Kalau kita menyadari di daerah tempat tinggal kita itu kan ada banyak beraneka macam ritual keagamaan ya, ritual kebudayaan. Kalau yang di Bali itu ada ritual Ngaben, kemudian di Jogja ada sekaten dan sebagainya. Ada banyak ritual-ritual kebudayaan. Kemudian kenapa sih Indonesia ini menggunakan sistem desentralisasi? Padahal selain desentralisasi itu pilihannya ada 2. Ada desentralisasi, ada sentralisasi. Ya, wilayah Indonesia ini sangat luas dan beragam dari Sabang sampai Merauke. Bentuk negara Indonesia ini adalah negara kesatuan. Supaya mudah dalam mengurus pemerintahan yang sangat luas ini, maka dipilihlah desentralisasi. Maka dalam pelaksanaan desentralisasi ini ada 2 nilai yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah nilai unitaris, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi dalam kesatuan-kesatuan pemerintahan. Ibaratnya Indonesia ini kan terdiri dari ada 34 provinsi. Nah, kedaulatannya itu tidak terbagi. Walaupun terdiri dari berbagai macam provinsi, Indonesia itu mewakilkan penyerahan pemerintahan kepada provinsi-provinsi di daerah.
Jadi di Yogyakarta daerah istimewa, kemudian Yogyakarta diberi kewenangan untuk mengurus daerah Yogyakarta tanpa harus terlepas dari pemerintah pusat. Itu contoh sederhananya. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai dasar desentralisasi teritorial. Ini bersumber dari pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Ini jadi pelaksanaannya sudah jelas berdasarkan pada undang-undang. Kemudian apa sih segi positif Indonesia apabila melaksanakan desentralisasi? Yang pertama, satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Jadi di Yogyakarta maupun di daerah yang lain itu kan masing-masing tempat kan memiliki potensi yang beragam dan perkembangannya pun itu secara beragam. Kalau saya mengikuti di daerah Yogyakarta ini, karena Yogyakarta adalah daerah pendidikan, wisata dan budaya, perubahannya ini sangat cepat terjadinya. Ada beragam tempat wisata yang bermunculan baru-baru. Nah, supaya ini perkembangannya cepat diikuti, maka dengan sistem desentralisasi, nah perubahannya ini apabila ada banyak bermunculan wisata yang baru, perizinannya ini mudah diwakilkan pada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu bisa mengikuti perkembangan yang ada di daerahnya sendiri, seperti itu, tanpa harus pemerintah pusat yang harus melihat bagaimana dengan ada di daerah. Nah, kan ini akan repot. Di Indonesia ini ada 34 provinsi. Kalau harus diurus oleh pemerintah pusat, ini akan pemerintah pusat akan kewalahan, nggak sanggup apabila harus mengurus banyak provinsi, maka lebih baik oleh daerah masing-masing. Kemudian satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Itu karena kan daerah itu pasti memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang beragam, dan mereka ini memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda dan memiliki cara yang berbeda-beda. Inilah adalah kearifan lokal, itu adalah keinovatifan dari masing-masing satuan desentralisasi. Nah, kemudian kalau begitu kita akan bertanya, apa sih keuntungannya atau kelebihan Indonesia menggunakan sistem desentralisasi? Yang pertama adalah memperingan manajemen pemerintah pusat. Kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat. Semisal seperti ini ya, kalau mau mengurus pembuatan KTP, kan kalau menggunakan sistem sentralisasi, kita harus mengurus ke pemerintah pusat. Bayangkan, yang dari Aceh harus datang ke Jakarta, yang dari Papua harus datang ke Jakarta hanya untuk membuat KTP. Kan ribet, repot. Maka supaya pekerjaan di pemerintah pusat nggak menumpuk hanya hal membuat KTP, cukuplah diwakilkan kepada pemerintah daerah, sehingga yang dari Aceh kalau mau membuat KTP cukup di pemerintahan Aceh yang diwakilkan di kecamatan, kemudian di kabupaten, sama seperti itu. Nggak perlu mengurus di pemerintah pusat di Jakarta, cukup diwakilkan di pemerintah daerah. Kemudian dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Semisal seperti ini, apabila di daerah seperti Yogyakarta ya terjadi bencana alam Merapi meletus. Nah,
Apakah harus menunggu pemerintah pusat supaya ada bantuan kepada penduduk di sekitar Merapi? Tidak perlu. Maka dari itu, dengan adanya desentralisasi, ketika ada bencana alam Merapi meletus, ini sudah langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di Yogyakarta. Ketika Merapi meletus, rakyatnya butuh apa? Entah itu butuh obat, entah itu butuh makanan. Nah, itu kan kalau harus menunggu pemerintah pusat kan akan lama, akan lebih cepat dan lebih tahu apabila kebutuhannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat butuh apa ketika terjadi bencana alam. Nah, itu lebih dikuasai dan lebih ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah daerah. Kemudian secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Ya, ini akan memberikan kebanggaan ya bagi masyarakat apabila dengan menggunakan desentralisasi ini kan segala urusan itu kan cepat tanpa harus menunggu pemerintah pusat. Nah, ini ketika pemerintah daerah ini bisa bekerja dengan cepat, kemudian memberikan suatu hal yang inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakatnya, ini akan secara psikologis membanggakan, memberikan kepuasan bagi rakyat-rakyat di daerahnya. Kemudian di samping kelebihan, ternyata desentralisasi ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah ya yang pertama, desentralisasi teritorial ini mendorong timbulnya paham kedaerahan. Paham kedaerahan ini seperti etnosentrisme dan primordialisme, di mana akan memandang budaya daerahnya itu lebih unggul daripada daerah yang lain. Ini nggak baik, karena paham kedaerahan itu akan menimbulkan perpecahan. Kemudian memerlukan biaya yang sangat besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Kemudian besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Ya, dengan mewakilkan pemerintahan dari pusat kepada daerah, ini sebenarnya urusannya ini bagi masyarakat mudah, tapi bagi masyarakat untuk membuat sistemnya supaya koordinasinya itu bagus, supaya efisien, ini agak susah, kompleks permasalahannya. Kemudian keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan dapat lebih mudah terganggu. Itu terkait desentralisasi. Kemudian kalau begitu, apa itu otonomi daerah? Nah, desentralisasi itu adalah nama sistemnya. Sedangkan kebijakannya, ini nama kebijakannya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana dalam otonomi daerah itu kelebihannya masyarakat dan pemerintah itu bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Semisal kalau di Yogyakarta ini ya, terlebih di daerah Wonosari, ini kan terkenal dengan wisata pantainya yang sangat banyak. Nah, dalam hal ini
masyarakat dan pemerintah daerah itu bebas berkreasi untuk membangun wisata di daerahnya. Bagaimana masyarakat dan pemerintah ini mengelola pantai-pantai yang ada di Wonosari, bagaimana dengan pengelolaan retribusinya, parkirnya, pajaknya. Dengan demikian, pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Kalau Yogyakarta ini kan adalah wilayah wisata, budaya, dan pendidikan, sehingga potensi ini itu yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintahnya. Sedangkan di daerah yang lain itu ada banyak, di Aceh, kemudian di daerah lainnya. Ini setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, yang beragam. Dasar pertimbangan otonomi daerah ada 3. Yang pertama, dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi relatif itu sangat minim. Contohnya apa ya? Kan kalau fanatisme ini adalah fanatisme kedaerahan adalah paham yang berakibat pada munculnya golongan-golongan kelompok separatisme, sehingga mereka ini memberontak, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dengan adanya dimensi politik, dalam dimensi politik ini pertimbangannya bahwa otonomi daerah itu akan mengurangi gerakan-gerakan separatisme, karena dalam otonomi daerah akan diberi kewenangan dan hak untuk berkembang dan untuk maju sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Kemudian dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Kemudian yang ketiga, kabupaten atau kota adalah daerah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupatenlah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsipnya ini ada 3. Yang pertama, nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Pemberian otonomi diselaraskan dan diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Kemudian yang ketiga adalah dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan untuk maju. Dan ini ya, mengapa sih Indonesia ini melaksanakan otonomi daerah? Apakah ada dasar undang-undangnya? Ada. Contohnya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Ini ada dasarnya. Demikian penjelasan saya terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Sekarang kembali ke Wayan. Terima kasih. Nah, gitu. Gitu. Makasih ya. Ya, ada lagi ya. Yang berikutnya, apa peran dan kedudukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah? Oh, peran dan kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi daerah. Begini, Tro.
Hai, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tiga fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama adalah fungsi layanan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya dalam bidang pertahanan, keamanan, moneter, agama, pendidikan. Ini dari fungsi layanan. Kemudian fungsi pengaturan, yaitu mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara, seperti menyediakan infrastruktur ekonomi. Semisal kalau teman-teman ini membaca buku ya, kalau dibaca buku kan biasanya di halaman sampul, di baliknya sampul itu ada hak cipta. Nah, dalam hal orang kan yang menciptakan buku, menghasilkan tulisan, menciptakan buku, kan otomatis mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Tetapi kalau banyak orang yang kemudian memfotokopi, mengkopi, nah itu kan akan mengurangi pendapatan si orang tersebut. Dan apalagi kalau si orang tersebut ternyata sudah membuat buku tapi diklaim oleh orang lain. Nah, maka dari itu untuk melindungi kekayaan intelektual yang bisa berdampak ekonomi tersebut, maka diberikan atau dibuatkan undang-undang hak cipta. Kemudian fungsi pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Contohnya kalau teman-teman di daerah sekitarnya mungkin ada pelatihan dari dinas-dinas di daerah, entah itu dinas pertanian. Kan kalau pertanian kan sering menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat. Bagaimana sih pembuatan pupuk yang baik dan ramah lingkungan? Itu contoh-contohnya. Kalau di daerah kota ada pemerintah dari dinas menyelenggarakan khusus menjahit bagi masyarakat. Nah, ini adalah dalam rangka fungsi pemberdayaan, meningkatkan kualitas SDM. Kemudian tujuan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena ketika potensi daerah dikembangkan di daerah masing-masing, otomatis ini akan berdampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Semisal di daerah Wonosari dibuat dibangun wisata pantai yang baru. Nah, ini otomatis kan akan membuka lahan usaha bagi masyarakat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari area tersebut. Entah itu mereka akan membuat kios untuk menjual makanan ringan, entah itu mereka membuat suatu jasa menyediakan payung. Nah, makanya itu akan mesejahterakan rakyat. Kemudian tujuannya yang kedua adalah memperhatikan pemerataan dan keadilan. Karena setiap daerah kan memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Di Jogja berbeda dengan keadaannya di Aceh, Jogja berbeda dengan di Jakarta. Kan ini berbeda-beda. Dari SDM, SDA, luas wilayahnya kan beragam. Nah, dengan adanya otonomi daerah, diharapkan serentak bisa maju bersama, mengembangkan potensi yang berbeda-beda, yang beragam. Dengan demikian, ketika kan keadilan itu terjadi ketika hak masyarakat itu terpenuhi. Nah, ketika ada pemerataan di daerah itu semuanya berkembang, masyarakat kecil bisa merasakan sejahtera, otomatis ini akan berdampak pada keadilan. Kemudian menciptakan demokratisasi. Kemudian
menghargai atau menghormati berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Nah, setiap daerah itu memiliki ragam budaya yang berbeda-beda, kearifan lokal yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya tujuannya adalah memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik di tingkat lokal maupun nasional. Ya, pada dasarnya kan pemerintah pusat ini tidak mengetahui akan potensi yang ada di seluruh daerah di Indonesia. Yang mengetahui potensi di daerah itu adalah orang-orang yang di daerahnya. Maka dari itu dibentuk pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah ini akan melihat potensi yang ada di daerahnya, sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan yang ada di daerahnya tersebut. Gak mungkin ini harus menunggu dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tuh gak akan tahu akan adanya banyak pantai di daerah Wonosari. Nah, untuk mendukung terjadinya perkembangan wisata pantai di Wonosari, maka dari itu maka diserahkanlah pada pemerintah daerah Wonosari dan masyarakat di Wonosari, supaya mereka ini ketika mereka bisa mengetahui potensinya, menyadari potensi yang ada di sana, mereka kemudian bisa mengembangkan potensi pariwisata pantainya. Kedudukan dan hak peran pemerintah daerah. Hak dan kewajiban pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan dari pemerintah daerah, kewenangannya yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kemudian perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maksudnya ini kalau ada tindakan kriminal, entah itu pencurian, pembunuhan, nah ini tidak perlu harus menunggu pemerintah pusat. Nah, kewenangan ini untuk melakukan penertiban terhadap tindakan kriminal itu cukup diserahkan pada pemerintah daerah. Kecuali beda kalau ada tindakan kasus perang antar negara. Nah, ini bukan lagi kewenangan pemerintah daerah, tapi kewenangan pemerintah pusat. Ini karena ini terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian kewenangan yang berikutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana umum. Semisal ada pasarnya ini bangunannya sudah kumuh dan tidak layak untuk dijadikan pasar, maka perlu dibangun. Nah, ini kewenangan pemerintah daerah untuk membangun bangunan pasar yang lebih layak, yang bersih, dan intinya itu yang lebih nyaman. Nah, ini contoh dari penyediaan sarana dan prasarana umum. Kemudian penanganan bidang kesehatan. Nah, kalau semisal di daerahnya itu di suatu daerah itu mengalami entah itu wabah demam berdarah. Nah, ini tujuannya adalah ini kewenangan dari pemerintah daerah yang bisa menangani secara cepat. Maka kemudian dengan adanya wabah tersebut akan segera dilakukan tindakan yang efektif dan efisien supaya wabah tersebut dapat dikendalikan dan diatasi. Kemudian penyelenggaraan pendidikan, dan yang terakhir adalah penanggulangan masalah sosial seperti masalah kemiskinan. Kewenangan pemerintah daerah ini juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2015. Teman-teman, di Indonesia ini kan ada bermacam-macam otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ada daerah yang memiliki sebutan atau diberi kewenangan daerah khusus. Ada yang daerah istimewa. Kalau daerah khusus ini adalah daerah yang diberikan otonomi khusus
yang memiliki satuan istimewa yang diatur pemerintahan daerah. Setahu saya kalau yang daerah khusus ini seperti di Jakarta ya, daerah ibu kota Indonesia, Jakarta, ini daerah khusus. Sedangkan yang berikutnya adalah daerah istimewa, daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengingat hak asal usul daerah itu yang bersifat istimewa. Nah, ini contohnya seperti di Yogyakarta, di Aceh. Daerah istimewa ini mempunyai hak asal usul tertentu dan pada zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa. Contohnya Yogyakarta ini sebelum Republik Indonesia Merdeka, Yogyakarta ini sudah ada istilahnya kerajaan Yogyakarta, Ngayogyakarta, sudah memiliki sistem pemerintahan yang kerajaan dipimpin oleh Sultan. Dan Sultan merangkap jabatan pemerintahan juga sebagai gubernur. Kemudian yang berikutnya ada otonomi khusus. Ini yang saya tahu di daerah Papua. Kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah kan ada lembaga, kalau di tingkat pusat ada Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, di daerah ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, DPRD ini menjalankan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yaitu pembentukan peraturan daerah. Kemudian fungsi anggaran. Fungsi anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah, entah itu dalam penyusunan, entah itu dalam evaluasi anggaran daerah. Kemudian fungsi pengawasan, mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Kalau teman-teman ingin melihat perda yang di daerah yang istimewa, itu contohnya seperti di daerah Aceh. Aceh kan istimewa kerajaan Islam dahulunya, maka di Aceh itu ada undang-undang syariah, hukum syariah. Ini adalah peraturan daerah yang di Aceh. Ini keistimewaan dari Aceh. Kemudian daerah itu memiliki pemasukan atau keuangan. Ada keuangan yang diatur dalam daerah. 3 macam keuangan itu, yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Itu seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah. Jadi kalau di pantai, pergi ke suatu pantai kan ada karcisnya, harus membayar tiket terlebih dahulu. Nah, ini pendapatan asli daerah. Kemudian ada dana perimbangan, dana bagi hasil, alokasi umum dan alokasi khusus. Ini contohnya itu dana perimbangan itu adalah ini pajak bumi dan bangunan. Nah, orang kalau mau mendirikan bangunan kan harus izin kepada pemerintah, diwakili pada pemerintah daerah. Nah, perizinan kan juga menggunakan uang, ada dananya. Nah, dana ini itu menjadi dana perimbangan, ini pemasukan bagi daerah. Kemudian pendapatan daerah lain yang sah. Itu terkait dengan penjelasan saya peran dan kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam
otonomi daerah. Sekarang kembali ke wayang. Terima kasih. Nah, gitu, Bro. Oh, gitu ya. Makasih ya. Pisahnya udah habis belum? Kamu itu datang-datang malah langsung nagih pizza. Belum. Ini mau diganti sama ayah. Tadi itu kami dibantuin ngerjain PR sama ayah. Makasih ayah, makasih. Ya udah, kalau begitu kalian silakan makan pizza dulu. Ayah mau happy di luar sana ya. Kayaknya di luar hawanya dingin, bintangnya banyak. Ayah mau romantisan sama ibumu dulu. Waduh, hebat ayah. Kalau begitu besok sebelum belajar kelompok aku mau berguru sama ayah dulu biar bisa romantis sama Sinta dan Dewi. Kok kamu itu pacaran 2 orang 1, Bro? Iya, Bro. Kamu itu nggak bagi-bagi. Begini Gom, pacar itu boleh 2. Itu mau diseleksi. Nah baru kalau nikah itu baru 1. Gitu boleh ya? Kamu itu truk gak boleh, tetap 1. Kalau 2 kamu namanya mengecewakan nanti salah satunya. Maka dari itu 1 harus benar-benar yang baik. Oh gitu ya. Yaudah, ayah mau menikmati bintang di langit ya. Ya, makasih ya pisahnya. Ya, makasih pisahnya ya. Happy romantis ya sama ibu. Ya, makasih ya. Semoga pisahnya ramah di perutnya Gagak. See ya, dadah.